Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita kembali bersatu teduh bersama. Mari kita renungan bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam berkat di dalam pertobatan. Nah, renungan pagi hari ini akan kita ambil di dalam Yesaya 59 dari ayat 1 dan 2. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kesalahanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, ternyata dosa dan kesalahan kita itu membuat sebenarnya Tuhan mendengar setiap seruan doa kita. Tapi kenapa itu menjadi satu batasan untuk kita bisa tidak terhubung dengan Allah kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang berkat di dalam pertobatan. Nah, saudara, yang membuat kita tidak diberkati sebenarnya itu bukan karena Tuhan tidak memberkati kita, tapi oleh karena pribadi kita, kesalahan kita. Makanya Tuhan perintahkan di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, di sana dikatakan bahwa, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah ini saudara, ada satu langkah untuk Tuhan memulihkan kita, supaya berkat Tuhan itu sampai kepada kita. Dan dosa membuat anak-anak Tuhan itu terpisah dari Allah, dan doa tidak dijawab. Hidup kita ada di dalam kesengsaraan, dan kita kehilangan berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Namun ketika kita bertobat, maka kita kembali terhubung dengan Tuhan, dan doa kita dijawab. Berkat-berkat Tuhan akan kita alami kembali. Nah, ini kerinduan hati Tuhan sebenarnya, supaya hidup kita berkelimpahan, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Karena Dia hadir di dalam setiap kehidupan kita, datang dalam setiap kehidupan kita untuk membuat hidup kita diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dan mengalami urapan untuk tujuan kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, biarlah pagi hari ini saya akan ambil contoh tentang kisah seorang anak yang hilang. Sebenarnya kalau dikatakan itu bukan hilang, tapi dia menghilang. Melarikan diri dari apa? Dari hadirat Tuhan. Dari bapaknya di situ. Di dalam Lukas 15, dari ayat 11 sampai 32 itu panjang ayatnya. Tapi perumpamaan ini adalah anak bungsu yang meminta warisan sebelum orang tuanya itu meninggal. Lalu menjual seluruh warisannya itu, kemudian dia berfoya-foyah, hidup dengan pelacur, dan akibatnya dia kelaparan dan melarat. Untuk bertahan hidupnya, dia menjadi penjaga babi, dan bahkan dia makan dari makanan babi. Ini saudara, ini yang terus terjadi atas kehidupan kita ketika kita meninggalkan jalan-jalan Tuhan. Kita lari dari ketetapan-ketetapan Tuhan, maka dosa, kesengsaraan itu menimpa atas kita. Dan contohnya seperti anak bungsu yang hilang tadi. Dan dosa membuat kesengsaraan di dalam diri orang percaya, bahkan lebih rendah daripada binatang, yaitu babi. Bahkan makanan babi dia makan. Tapi kalau orang yang bertobat, babinya yang kita makan. Nah saudara, pertobatan mendatangkan berkat Tuhan. Di dalam ayat yang ke-18 sampai 19 dikatakan bahwa aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang dari
pekerja Bapa, dari upahan Bapa di situ. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaian yang pakaikan kepada mereka, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu yang tambun, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Nah ini saudara, dari niat hati untuk bertobat kembali kepada Allah Bapa, maka Tuhan selalu sedia untuk bisa menyambut setiap kita. Jadi Tuhan selalu menyambut setiap kita. Tuhan selalu menantikan untuk pertobatan anak-anaknya di situ. Dan berkat dari pertobatan itu, kita adalah dikenakan jubah kembali. Dan Tuhan selalu mempunyai satu rancangan yang terbaik bagi kita. Pertobatan kita, Tuhan selalu nantikan bagi kita. Terkadang kita takut untuk kembali kepada Dia. Tapi ketika Dia mempunyai satu inisiatif untuk kembali kepada Allah Bapa, Tuhan menyambut setiap kita. Sehingga berkat pertobatan itu terjadi atas setiap kita. Menakan jubah berarti kita dikembalikan status kita sebagai anak-anak Allah di situ. Kemudian berkat yang kedua adalah mengenakan cincin, yaitu sebagai simbol perjanjian, yaitu otoritas meterai yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Sehingga setiap doa kita tadinya tidak mendapat jawaban akan dilaksanakan. Ada otoritas kerajaan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kemudian yang ketiga adalah mengenakan kasut. Kasut pada zaman dahulu adalah sebagai simbol bahwa orang yang dilucuti dalam mereka berperang, mereka dilucuti kasutnya. Tetapi di situ kita akan dikembalikan kepada fungsi kita, kepada posisi kita dalam nama Yesus. Mari kita akan tutup di dalam doa. Bapak, terima kasih kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Jadikan setiap kami senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang terus tetap ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tidak meninggalkan setiap ketetapan-ketetapan yang Kau berikan bagi kami. Meninggalkan dosa Tuhan Yesus. Kami tidak melanggar setiap perintah-perintah-Mu ya Tuhan Yesus bagi setiap kami. Dan jadikan kami terus menjadi umat-Mu, anak-anak-Mu yang tetap setia di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Sampai kesudahan segala sesuatu. Pulihkan Tuhan umat-Mu pada saat ini, mungkin ada di antara mereka umat-Mu yang mengalami sakit penyakit, jamah setiap mereka Tuhan. Pulihkan Tuhan kondisi mereka. Kami percaya kondisi yang sedang Kau izinkan atas mereka untuk membuat mereka boleh kembali kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati juga mereka yang sedang mencari pekerjaan. Berikan mereka jalan keluar Tuhan. Dan kami percaya segala sesuatu yang Kau sediakan bagi mereka adalah hal yang terbaik. Buat mereka Tuhan semakin hari semakin percaya kepada nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus ya Bapa, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk istirahat kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk satu hari lagi Tuhan. Satu hari yang baru yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu bagi kami semua Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan sampai hari ini sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan Yesus atas kami Bapa. Biarlah Tuhan pagi hari ini Engkau boleh memenuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh memulai hari ini bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus.
Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu bersama-Mu Yesus Tuhan. Menikmati Engkau ya Bapa. Mari terus isi kami dengan hadirat-Mu Yesus. Baharui kami dengan kasih-Mu Tuhan. Jamah kami ya Roh Kudus pagi hari ini. Mari terus sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Mari terus tinggikan namanya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau indah Yesus. Tidak ada tempat yang lebih indah dari hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tidak ada tempat yang lebih baik dari hadirat-Mu ya Tuhan. Ada kesembuhan Tuhan, ada sukacita penuh dengan damai sejahtera ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami gak perlu hal apapun lagi Tuhan selain Engkau. Kami gak perlu apapun lagi selain hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.